Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita melakukan semua aktivitas yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Dipimpin firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam satu kasus bila ada yang berhutang, maka yang berhak menghapus surat hutang adalah pemberi hutang itu sendiri. Apabila kita berhutang kepada seseorang, ada dua cara untuk melunasinya, yaitu yang pertama, membayar hutang itu sampai lunas. Yang kedua, si pemberi hutang tersebut memberikan surat penghapusan hutang, menganggap bahwa hutang kita tersebut sudah selesai, tidak ada lagi, sudah lunas dibayar. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam kasus hutang dunia yang demikian, si orang yang berhutang bisa berusaha sekeras mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya, tetapi berbeda dengan hutang dosa kita. Hutang dosa kita tidak dapat kita bayar lunas, karena apapun usaha kita tidak akan dapat membenarkan kita sendiri. Karena apa? Segala sesuatu yang kita lakukan sudah bergelimang dengan dosa, dan kita tidak pernah dapat sempurna melakukan hukum atau tuntutan daripada hukum Taurat. Maka kita dapat lunas hutang dosa kita adalah karena Tuhan yang telah mengampuni. Maka karena itu kita harus mengaminkan bahwa pengampunan dosa kita adalah hanya karena anugerah Tuhan saja. Tuhanlah yang melunasi dosa kita dengan memberi anaknya mati di kayu salib. Demikianlah juga yang diproklamirkan oleh Allah kepada umat Israel, bahwa Tuhan sendiri yang akan menghapus dosa-dosa pemberontakan mereka dan tidak mengingat-ingat dosa mereka. Maka karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang sudah mendapat anugerah pengampunan harus beribadah mengucapkan syukur kepada Tuhan. Maka yang pertama, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena dosa kita sudah diampuni, kita harus senantiasa hidup di dalam kebenaran. Melakukan hukum Tauratnya, tidak serong ke kiri dan tidak serong ke kanan. Setia senantiasa dalam suka dan dalam duka, tetap melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Yang berikut saudara-saudaraku, karena Tuhan sudah mengampuni kita, maka sebagai ucapan syukur kita atas pengampunan itu, kita harus mau mengampuni dosa sesama kita. Maka kita yang sudah mendapat anugerah, hendaklah juga menjadi anugerah. Kita yang sudah diampuni, hendaklah kita juga mengampuni. Kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, hendaklah tetap hidup setia di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami untuk melakukan semua hal yang baik di mata Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas pengampunan dosa kami. Dan mampukan kami mengampuni sesama kami sebagaimana Tuhan telah mengampuni kami di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.